Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Boleh lambaikan tangannya bisa mendengarkan suara saya malam hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang malam hari ini boleh merasakan kasih setia Tuhan? Kasih jempolnya dong di depan kamera Bapak Ibu. Yang merasakan kasih setia Tuhan, boleh nyalakan dong kameranya. Biar kita bisa saling melihat wajah-wajah yang dikasihi Tuhan, wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Saya harap Bapak Ibu semua bisa menyalakan kamera, biar sukacita surga, biar kita boleh saling memberikan sukacita hanya kepada Tuhan. Sekali berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sungguh puji nama Tuhan. Kalau pada sore hari ini, malam hari ini kita bersama-sama boleh kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena kita mau membalas setiap kasih setia Tuhan, setiap kebaikan Tuhan, setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah mari bersama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Kita mau katakan, kasih Allah tak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap pagi, dan rahmatnya selalu tercurah dalam kehidupan kita. Mari bersama angkat suaramu, angkat hatimu malam hari ini. Kita mau puji nama Tuhan. Mari bersama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita, dengan sukacita kita menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap rahmatnya, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Mari semua katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita. Sambil bertepuk tangan, yang bersukacita boleh bertepuk tangan saat ini yang di rumah. Sekali lagi yang di rumah katakan, dengan sukacita. Mari bersama angkat suaramu. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bersama-sama katakan, selamanya. Yang merasakan kasih Tuhan, boleh kan tepuk tangan yang meriah di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan. Kita sorak-sorai sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak saudara sekalian, firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan bahwa sungguh besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal ke dunia ini untuk menebus dosa kita, sehingga kita yang percaya kepadanya Dia tidak akan binasa. Dan kita percaya, kita mau serahkan hidup kita mau bawa hati kita hanya kepada Tuhan. Karena kita percaya, kita menyatakan syukur kita malam hari ini kepada Tuhan. Kita menyatakan, ini Tuhan, hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur
Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Engkau telah selamatkan hidup kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan kami, pulihkanku. Ku naikkan syukurku bersama. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Inilah pujian kami Tuhan, inilah syukur kami kepadamu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Inilah syukur kami. Bersama ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini musik memuji Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Inilah pujian kami yang kami naikkan kepadamu, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kau yang selamatkan hidup kami, hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naik. Semua yang di rumah, tepuk tangan. Dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan sungguh tidak berkesudahan. Kasih Tuhan itu yang menyembuhkan. Kasih Tuhan yang memulihkan hidup kita. Kasih Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang telah memuji, menari, bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Saatnya kita mau teduh di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita buka persekutuan doa kita malam hari dengan tanda kemenangan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kasih yang begitu besar yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Kami ada hingga saat ini itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami hari demi hari, waktu demi waktu. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Ketika kami bangun pagi, ketika kami memulai setiap aktivitas kami percaya rahmat-Mu selalu Kau berikan yang terbaik dan terbaru dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang sangat baik. Malam hari ini kami hadir. Kami tahu bukan karena rutinitas, tapi kami hadir karena kami mengucap syukur atas segala cinta dan kasih karunia Tuhan. Kami ingin tak henti-hentinya terus mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Kami ingin belajar menjadi seorang pemuji, pemazmur yang berkenan di hadapan Engkau. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami boleh menaikkan syukur kami hanya kepada Engkau.
Bukan hanya ketika kami bersekutu di tempat ini, pada waktu ini, tapi setiap saat, setiap waktu kami menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan malam hari ini, dengarkanlah setiap pujian dan syukur kami kepada Engkau. Kami menaikkan sembah kami hanya kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau katakan bahwa Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kami katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Hanya nama-Mu Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau puji Engkau. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu. ku mau menyembah-Mu, Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami puji Engkau. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu. ku mau menyembah-Mu, Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Kami Tuhan. puji Engkau. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu. ku mau menyembah-Mu, Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari umat yang di rumah saja katakan, Ku mau memuji-Mu, mari Bapak Ibu yang di rumah, nyatakan pujiannya dengan segenap hatimu. Nyatakan pujianmu kepada Tuhan. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan saat ini. Dialah satu-satunya Allah yang mengasihi kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Mari sekali lagi umat yang di rumah katakan, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, angkat hatimu, angkat suaramu. ku selalu Dia yang tahu isi hati kita, Dia yang peduli hati kita, Dia yang peduli hidup kita. semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati kami katakan, Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. ku mau menyembah-Mu, Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Kami arahkan tangan kami ke surga, katakan, Ku mau
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Yesus, Kau Allah yang sungguh baik, kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan, cinta-Mu yang tanpa batas, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau. Kau yang tetap setia, Kau yang terus menuntun setiap langkah-langkah kami. Hanya nama-Mu Tuhan yang saat ini kami tinggikan, yang saat ini kami mau muliakan. Kaulah Yesus, hanya nama Yesus yang memberikan kami kemenangan, hanya nama Yesus yang memberikan kami kedamaian. Yesus, Yesus, sebab Kau yang layak terima segala pujian, sebab Kau yang layak terima segala hormat. Besarlah dan mulialah nama-Mu Tuhan, agunglah dan dahsyatlah segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa hati kami bawa syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Kemuliaan tertinggi hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Kami bawa hati kami, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, 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 Raja di atas segala raja. Haleluya, Raja di atas segala raja, Raja yang termulia dalam hidup kami. Besarlah Engkau dan layak dipuji. Haleluya, mulialah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kaulah satu
satu-satunya kekuatan kami. Hanya Kaulah satu-satunya perlindungan kami. Sungguh benar Tuhan, hanya Kaulah Allah yang layak terima segala pujian. Karena karya yang terbesar dalam kehidupan kami adalah pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan ini hati kami bawa, kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu saat ini. Inilah doa kami, inilah penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam Engkau Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, inilah pujian kami, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, kasih yang mulia, kasih yang sempurna hanya ada di dalam Engkau. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dan kami nyanyikan Hosana hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi. Hosana
duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana bagimu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak disembah. Kau layak disembah. Layaklah Engkau Tuhan. Kau layak disembah. Mari sembah Dia. Mari sembah Yesus. Dia yang ada di hati kita. Sembahlah Dia. Kasih-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang menyembuhkan, kasih-Nya yang memulihkan, kasih-Nya yang menyelamatkan hidup kita. Mari sembah Dia. Dia rala-rala ya ramase. Inna rala ya rala-rala. Dia rala ya rala-rala ramase. Karya terbesar dalam hidup kami adalah pengorbananmu yang menyelamatkan kami. Inna rala mase. Dia rala mase. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Hatiku kami bersuka karena Engkau Tuhan. Dia rala se. Inna mase dia rala. Dia rala mana yo. Dia rala. Inna nana masi kie. Dia rala se. Inna nana mase. Dia rala. Inna nana manase. Dia rala. Inna rala masikara rala. Inna mayo. Kaulah Allah yang sungguh indah. Kaulah Allah yang sungguh mulia. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat Engkau pada saat ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang sungguh-sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami yang telah memuji dan menyembah Engkau, tiba giliran saatnya Engkau yang berbicara. Kami bersyukur dan terima kasih Kau telah kirim anak-Mu Bro Anselo untuk bergabung bersama-sama di tengah-tengah kami. Tuhan telah siapkan pikiran dan hatinya. Kami percaya Tuhan telah urapi dia. Kami percaya Tuhan telah taruh setiap sabda-sabda-Mu dalam hatinya untuk disampaikan kepada kami semua. Ajarlah kami juga untuk dapat duduk diam, tenang, seperti Maria yang duduk diam mendengarkan Engkau berbicara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Silakan Bro Selo. Terima kasih Bro Voldi. Selamat malam sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saya lihat beberapa dari sahabat-sahabat yang membuka kamera ini, wajah-wajah yang penuh dengan kasih karunia Allah ya. Wajah-wajah yang sangat diberkati Tuhan. Makanya yang belum buka, ayo dibuka. Biar kelihatan wajah sukacitanya. Biar kelihatan wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Oke, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, saya beri kesempatan Ibu Bapak, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan untuk mempersiapkan kitab suci dan juga mungkin catatan-catatan yang bisa kita buat untuk malam hari ini supaya kita bisa memaknai sebuah tema yang sangat luar biasa. Tema berbicara tentang keajaiban cinta Tuhan, the miracle of love gitu ya. Bagaimana kita sungguh-sungguh mau lihat lebih dalam lagi tentang pemaknaan betapa ajaibnya Tuhan yang terus menyatakan cintanya kepada setiap kita. Oke, saya selalu percaya hal ini bahwa pernah ada kata kebetulan di dalam kamusnya Tuhan. Hal yang besar, hal yang kecil, pasti ada satu pemaknaan, ada satu rencana yang Tuhan mau menyatakan terhadap setiap kita. Nah kemarin pagi, saya terlibat pada sebuah diskusi bersama dengan leader di satu daerah, leader muda di sebuah daerah gitu ya, di sebuah keuskupan. Dia nanya gitu, Bro Selo, menurut Bro Selo, pemaknaan tentang salib Tuhan itu seperti apa? Nah, terlibatlah kita diskusi. Wah, ada yang bilang bahwa salib itu adalah tanda kemenangan yang seperti tadi Bro Voldi ungkapkan, bahwa salib itu adalah tanda kemenangan untuk setiap kita, bahwa salib adalah lambang kasih karunia Allah, bahwa salib adalah tanda kehadiran Tuhan, bahwa salib adalah, ada begitu banyak diskusi tentang pemaknaan salib Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa salib melambangkan tentang Kristus. Dan bukan cuma pribadi Kristus, tapi salib juga melambangkan cinta Allah. Nah, sekali lagi nggak ada kata kebetulan gitu ya. Tiba-tiba sahabat saya bilang bahwa salib adalah the miracle of love. Saya bertanya, miracle of love, karena memang tema hari ini miracle of love. Jadi saya sangat tertarik untuk bertanya lebih dalam kepada sahabat saya ini. The miracle of love menurut kamu itu seperti apa? Gitu ya. Saya coba menggali pemahaman tentang. Ya, kita tahu sekali lagi bahwa salib bicara tentang Kristus. Kristus adalah kasih. Dan dia katakan begini, ya mujizat lah Kak, ya miracle, keajaiban. Karena apa? Karena kita sesungguhnya ini nggak layak untuk menerima cinta Tuhan. Sesungguhnya ini, kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa, dia bilang. Tetapi ini adalah bukti kenekatan Tuhan. Dia bilang kenekatan Tuhan yang mau terus mencurahkan rahmatnya, mau terus mencurahkan kasihnya, mau terus percaya kepada kita dengan dia memberikan kepada saudara dan saya putranya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Lalu saya mulai berpikir, oke. Jawaban yang sangat-sangat membuka sebuah wawasan gitu, kenekatan Tuhan gitu ya, bahwa sebuah pemaknaan bahwa Tuhan tuh nggak pernah menyerah, Tuhan nggak pernah give up untuk terus mencintai kita, dan bahwa sesungguhnya memang saudara dan saya, kita semua hari ini sedang dihidupi dan hidup juga menghidupi the miracle of love. Bahwa keajaiban Tuhan, keajaiban cinta Tuhan itu benar-benar sedang kita jalani. Ya, keajaiban Tuhan nggak cuma bicara tentang mujizat-mujizat yang terjadi, which is kita tentunya berdoa untuk mujizat, pemulihan kesehatan, kesembuhan gitu ya. It's good, itu adalah mujizat karya cinta Tuhan, saya setuju. Tetapi kalau kita mau memaknai lebih dalam lagi, bahwa sesungguhnya kita sedang dihidupi, kita sedang hidup di dalam dan menghidupi the miracle of love atau keajaiban cinta Tuhan, maka kita bisa lebih menghargai hidup, lebih menghargai berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita dapat memaknai pemaknaan tentang miracle of love lebih dalam, saya yakin kita akan selalu berusaha untuk bersyukur. Saya yakin kita akan selalu berusaha untuk hidup dalam sukacita. Saya yakin kita nggak akan bersungut-sungut. Saya yakin kita tidak akan memendam kekecewaan. Karena yang menjadi fokusnya bukan apa yang sedang kita alami dengan kehidupan dunia ini, tetapi fokusnya berfokus kepada sang kasih yang sejati, yaitu Allah sendiri. Makanya untuk membuka pemaknaan tentang miracle of love, kita harus lihat dulu apa sih definisi cinta yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Sehingga kita harus memaknai kehidupan ini, makna pemberian Tuhan ini lebih dalam. Mungkin kita udah tahu, ya karena begitu besar kasih Allah, oke. Bahkan itu menjadi ayat hafalan buat kita. Tetapi yang menjadi tantangannya sih, kalau saya
nggak bilang permasalahan, tetapi yang menjadi tantangannya. Apakah kita benar-benar memaknai kasih Allah itu di dalam kehidupan kita? Atau kita cuma tahu ayat-ayatnya, tetapi ya udah aplikasinya, pelaksanaannya dalam kehidupan kita, ya udah let it flow, jalani aja. Kalau saya diberkati ya saya ucap syukur. Kalau saya lagi kesel, saya lagi kecewa, saya males pujian penyembahan, ya udah kecewa sama tuh. Hal ini terjadi loh. Saya baru ngobrol dengan seorang pelayan Tuhan sih. Saya nggak mau bermaksud mendiskreditkan, tetapi ini sebuah sharing dan kita belajar dari sharing ini bahwa nggak semuanya orang yang apa ya, bahkan pelayanan sekalipun bisa kecewa dengan keadaan, bisa saudara. Tetapi pemaknaannya bagaimana merespon keadaan itu kan yang menjadi tantangan kita. Sahabat saya ini lagi kesel lah, intinya lagi kesel gitu, lagi kesel nggak tahu kesel kenapa gitu ya. Dan kita ngopi, terus dia cerita, oh saya kebetulan itu hari Minggu, ya itu hari Minggu kami sudah misa offline karena di Jakarta masih diizinkan misa offline, tetapi dengan kapasitas yang dikecilkan gitu. Biasanya 600, sekarang tinggal 300. Jadi kita makan bareng, kita ngopi bareng. Dia lagi kesel nih, sahabat saya lagi kesel. Pelayanan ya, orang pelayanan. Saya tanya, kamu udah misa belum? Terus dia jawab apa saudara? Males. Saya kaget dong, males. Kok bisa males? Iya males aja, lagi banyak masalah di rumah, lagi kesel sama keadaan rumah. Ya udah males aja misa. Oh ya udah kalau males misa offline, ya online aja kan ada banyak. Nanti jam 5, kita ngopi jam 2, jam 5 bisa misa online. Ah males ah. Loh, kok bisa gitu? Ya malas aja. Ini sebuah hal yang sangat bikin saya shock dan menjadi pembelajaran. Amit-amit Selo jangan sampai Selo bersikap seperti itu. Selo yang sudah menerima begitu banyak rahmat yang Tuhan berikan. Untuk melakukan hal yang membalas cinta Tuhan aja, ya amit-amit lah. Amit-amit saya komitmen sama diri saya. Amit-amit saya nggak akan lakukan hal yang sama gitu. Tapi sesungguhnya fakta ini terjadi kok. Mungkin kalau kita di Zoom meeting ini, wah semuanya terlihat oke. Tetapi kalau kita ada di luar, waktu kita bersembunyi di balik tembok-tembok masalah kita, bisa jadi ada kelelahan, ada kecapean, ada kemalasan, ada kekecewaan. Kok Tuhan nggak jawab doa saya? Katanya Tuhan penuh kasih. Katanya Allah berbelas kasih. Kok saya sudah berdoa begini-begini, kok keadaan masih begini ya? Kok saya masih positif ya? Padahal sudah vaksin 2 kali, bahkan sudah booster, kok saya masih kena ya? Kok Tuhan membuat semua ini menjadi seperti ini? Nah, untuk menghilangkan konsep pola pikir yang seperti ini, maka kita perlu belajar. Apa definisi yang Tuhan mau nyatakan lewat the miracle of love? Saudara bisa buka di Efesus 1 ayat 7 dan 8. Saya minta satu orang boleh di-unmute untuk membacakan ayat ini. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Saya mau berangkat dari titik ini. Yang di depannya ada kitab suci, handphone suci, tablet suci. Silakan dibuka. Efesus 1, 7 dan 8. Mungkin bisa dibantu unmute. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Puji Tuhan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sahabat-sahabat Razam Tuhan, ini yang kita dapat dari Tuhan. Saya katakan ini paket lengkap yang Tuhan nyatakan kepada kita. Bahwa Dia berikan pada saudara pengampunan dosa di dalam apa? Karya penebusannya. Di dalam kekayaan kasih karunia-Nya dan di dalam hikmat dan pengertian. Kalau saya boleh maknai ayat ini adalah this is a full package of forgiveness. Sebuah paket pengampunan dosa yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Makanya di situ kalau saudara lihat ada kata sebab di dalam Dia dan oleh darahnya. Artinya apa?
Kita mengucap syukur. Ada seorang pribadi yang mau nekat, seperti yang sahabat saya katakan, yang mau nekat memberikan dirinya, memberikan seluruh keberadaannya, memberikan roh, jiwa, dan tubuhnya hanya untuk mengasihi saudara dan saya. Kasih Tuhan membuktikan, mohon maaf saudara kalau saya tidak bisa menemukan kata lain. Kasih Tuhan membuktikan bahwa saudara dan saya tidak murahan. Kasih Tuhan membuktikan bahwa saudara dan saya punya nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Makanya nilai yang tinggi ini dia samakan dengan dirinya sendiri. Dia berikan the complete love, yaitu dirinya sendiri. Itu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia nyatakan. Jadi jangan pernah memandang rendah hidup kita. Karena di mata Tuhan, saudara dan saya berharga, benar-benar berharga. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya, engkau biji mata. Engkau dan aku milik kesayangan, dan janji firman Tuhan katakan, aku mengasihi engkau. Jadi, the miracle of love mulai berbicara tentang betapa berharganya kita di mata Tuhan. Di dalam segala keterbatasan, kelemahan, masalah, sakit penyakit kita, saudara dan saya tetap indah di mata Tuhan. Saudara dan saya tetap berkenan di mata Tuhan. Bahkan mohon maaf, sehancur-hancurnya hidup kita karena dosa dan pelanggaran, kematian Yesus, salib Kristus, dan kebangkitannya membuktikan bahwa engkau dan aku bukan murahan. Engkau dan aku punya value yang sangat tinggi di mata Tuhan. So stop untuk menilai diri kita rendah. Stop menilai diri kita biasa-biasa aja. Karena di mata Tuhan engkau dan aku luar biasa. Lepas dari keadaan-keadaan hidup saudara dan saya, Yesus menyatakan dirinya. Dan lihat baik, ada penebusan lewat pengorbanan. Darah anak domba dimateraikan. Saudara dan saya nggak, mohon maaf nih, saudara dan saya nggak ditebus dengan darah kambing, darah domba, atau darah apalah. Tetapi darah Tuhan kita Yesus Kristus tercurah untuk saudara dan saya. Ada hidup yang dia berikan untuk ditukar dengan segala dosa, segala pelanggaran, segala ketidaklayakan kita, segala ketidakmampuan kita, segala kegagalan kita, baik itu dalam keluarga, rumah tangga, di dalam bisnis, dalam apapun. Tuhan Yesus bilang, sini tukar aja. Kasih itu semua kepadaku dan aku berikan hidupku. Hidupmu berharga bagi Allah. Saudara lihat betapa kita berharga di mata Tuhan. Jadi stop untuk menilai diri saudara dan saya ini hancur lebur, madesu, masa depan suram, gak punya pengharapan. No. Firman Tuhan katakan sebab di dalam dia dan oleh darahnya, saudara dan saya diberikan full package of love. The miracle of love bicara sebuah paket kehidupan, yaitu forgiveness, pengampunan dosa, dan di situ dikatakan kekayaan kasih karunia, dan yang ketiga di dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, kita coba diskusi satu-satu ya. The package of forgiveness ini, atau the package of love, atau the miracle of love ini. Yang pertama, di situ dikatakan penebusan. Penebusan dalam terjemahannya dalam bahasa Inggris dikatakan redemption. Nah, redemption atau penebusan dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai aphesis. Nah, aphesis ini adalah dalam terjemahan bahasa Indonesia bilang begini, sesuatu yang telah dibayar lunas. Bukan karena perbuatan yang saudara dan saya lakukan. Bukan karena perbuatan baik yang engkau dan aku buat. Itu yang disebut sebagai redemption atau penebusan. Ayatnya ada di 1 Petrus 1 ayat 18. Makanya tolong satu orang buka, tolong satu orang baca. Bahwa engkau dan aku sudah dibayar lunas loh. Kita bukan barang kreditan, saudara. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal dan itu lunas. Makanya 1 Petrus 1 ayat 18 boleh satu orang tolong bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yes. Ini
Ini miracle of love. Darah anak domba dimateraikan untuk saudara dan saya. Dosa saudara dan saya digantikan dengan pengorbanan penebusan Kristus. Karya terbesar tadi. Ada satu pujian yang katakan bahwa hanya karena salib Tuhan kita hidup. Karena salib Tuhan kita menang. Bagaimana segala kelemahan kita sudah dibayar lunas, saudara. Nggak pakai DP, nggak pakai kreditan, bam, lunas. Itulah penebusan. Jadi please, jangan sia-siakan kasih Tuhan. Kalau kita benar-benar bisa memaknai betapa berharganya kita, ada darah yang tertumpah untuk saya dan saudara, saya yakin kita akan lebih menghargai kehidupan itu. Ya. Poin yang kedua, bicara tentang kasih karunia. Ya, kalau kasih karunia, bicara terjemahan bahasa Inggris, kita bisa disebut sebagai love, gitu ya. Kan bulan Februari katanya bulan penuh cinta, the month of love gitu, ada Valentine gitu ya. Dan ini bicara tentang cinta. Tetapi kita nggak mau bicara cinta yang bicara tentang coklat, cinta yang bicara tentang kembang, cinta yang bicara tentang pemberian materi. No, tetapi kita mau bicara tentang pemberian diri Kristus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saudara. Dan itu bukan omong kosong, dia buktikan lewat pemberian dirinya. Kasih karunia itu bisa dikatakan dengan sebutan mercy. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris bisa disebut dengan mercy. Apa itu mercy? Not getting what you deserve. Tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita terima. Kasih bicara tentang saudara dan saya tidak mendapatkan hukuman setimpal yang seharusnya kita terima. Hanya karena darah anak domba, karena kasih yang sudah dicurahkan, engkau dan aku tidak menerima hukuman yang setimpal. Padahal seharusnya hukuman kita besar, saudara terkasih dalam Tuhan. Ingat, upah dosa adalah maut. Setiap manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan karena dosa. Tetapi kita tahu kehadiran Tuhan itu memulihkan diri kita. Kita yang sudah hancur lebur, diceritakan Yesus kepada Bapaknya, ya udah memang orang-orang ini berbuat dosa, tetapi jangan hukumkan itu kepada mereka, biar aku saja yang menjadi ganti hukuman atas dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Saudara dan saya mereka ini. Dan juga bicara tentang grace atau kasih karunia yang berbicara tentang grace. Getting what you don't deserve, mendapatkan apa yang sebenarnya tidak layak kita terima, yaitu keselamatan. Tetapi justru firman Tuhan katakan di saat saudara dan saya berdosa, engkau dan aku sudah ditebus. Yesus mati satu kali seharusnya dalam kehidupan kita. Jangan kita buat berulang kali dengan dosa. Kalau kita melakukan dosa itu artinya kita sedang mengkhianati Yesus. Apa bedanya saudara dan saya dengan Yudas Iskariot? Yang mengkhianati pribadi Allah itu sendiri. Yang mengkhianati the miracle of love yang dia berikan lewat kasihnya, yang dia berikan lewat penebusan dan lewat darah dan pengorbanan. Kita ini nggak layak, saudara. Tetapi kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan. Apa itu? Jaminan kehidupan kekal, keselamatan, rahmat, penyertaan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Mahkota kehidupan yang bisa kita jalani bersama dengan Tuhan. Baru nanti kita mengalami mahkota kemuliaan di surga. Tapi Tuhan berikan ini for free. Tuhan berikan ini benar-benar tanpa tuntutan, saudara. Miracle of Love mau berbicara bagaimana respon kita nantinya dengan apa yang sudah kita lihat, dengan apa yang Tuhan sudah buat. Next, saya bicara soal wisdom and understanding. Ya, hikmat dan pengertian. Tujuannya apa? Tuhan memberikan kita hikmat dan pengertian. Supaya saudara diberi kemampuan untuk menimbang dan mengambil sebuah keputusan yang benar. Supaya dengan penebusan Tuhan, saudara dan saya mempunyai kemampuan untuk merasakan hati Tuhan. Saudara dapat berpikir sesuai dengan pola pikir Tuhan. Saudara dan saya dapat menimbang mana sih yang baik, mana sih yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Supaya kita bisa hidup di dalam ketetapan firman Tuhan. Yang mengarahkan saudara kepada kebenaran yang sejati, yaitu Kristus sendiri. Bukan kepada dosa.
Hikmat dan pengertian menuntun saudara dan saya supaya kita tidak menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, tetapi saudara dan saya bisa tetap fokus. Kita sudah melihat, wow, saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Saya mau berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Pakai hikmat dan pengertian supaya kita dapat menjalani hari-hari kehidupan kita. Nah, this is the package of love. Ya, penebusan, kasih karunia, mercy and grace, dan hikmat juga pengertian. 3 hal ini bicara tentang the package of forgiveness. Ya, paket pengampunan. Ini miracle buat saudara dan saya. Ini keajaiban buat saudara dan saya. Mana ada sih yang rela mau memberi diri untuk kita selain Dia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Nah, dengan kuasa darah anak domba, di dalam pengampunan, dalam penebusan, dalam kasih karunia, dalam hikmat dan pengertian, kita yang sudah menyadari semua ini, apa yang harus kita buat? Nah, ini tantangannya. Miracle of love bukan cuma soal menerima, not only receive, tetapi kita harus giving dong. Benar nggak? Matius 22:37 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu, dan juga kasihilah saudaramu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih itu timbal balik. Kasih yang tulus, kasih yang murni itu nggak cuma bicara yang menerima. Tapi seringkali kita menjadi pribadi-pribadi yang egois, cuma mau terima, tapi nggak mau memberi. Boro-boro beri ke Tuhan. Memberi kepada manusia yang kelihatan aja nggak bisa. Gimana memberi kepada Tuhan yang nggak kelihatan, saudara? Nah, bagaimana caranya saudara dan saya bisa menjadi the miracle of love? Karena ini panggilan saudara dan saya loh. Kita yang sudah menerima rahmat ini, kita nggak bisa tinggal diam. Kita ini agen-agen perubahan, agen-agen pembaharuan, agen-agen kasih karunia Allah. We are the agent of love. Ya, kita adalah pribadi-pribadi yang dipilih, dipanggil Tuhan dengan misi tertentu untuk spread the good news, untuk memberitakan kabar sukacita, yaitu kasih karunia Allah yang nyata di dalam diri saudara dan saya. Itu panggilan kita. Makanya untuk kita bisa menjadi the miracle of love, kita harus menerima dulu, mengalami dulu pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman dicintai oleh Tuhan, supaya kita bisa mencintai seperti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Makanya poin yang pertama, untuk saudara dan saya dapat memenuhi panggilan kita menjadi miracle of love to others, pastikan hal yang pertama, izinkan kasih Tuhan memperbaharui hidup saudara dan saya setiap waktu. Ayatnya ada di Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tadi sudah dinyanyikan dengan sungguh indah dan luar biasa oleh tim pujian. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat Tuhan, kasih Tuhan selalu baru setiap hari dalam diri saudara dan saya. Tetapi seringkali kasih Allah ini dengan tanda kutip tertolak waktu saudara dan saya nggak buka hati untuk kasih Allah memulihkan hidup saudara dan saya. Padahal dikatakan kasih Allah itu selalu baru setiap hari. Kasih itu bicara tentang pengampunan, kasih itu bicara tentang belas kasih itu bicara tentang menerima orang lain, bla bla bla. Tetapi karena kita tutup hati, nggak heran. Seringkali kita masih memendam kecewa, masih memendam rasa kesal, rasa marah, susah mengampuni. Karena kita nggak membuka diri untuk kasih karunia Tuhan. Padahal kalau kita buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kita buka hati untuk hadirat Tuhan nyata di dalam diri saudara dan saya. Membuka diri untuk hadirnya Tuhan. Setiap hari saudara dikatakan. Dari waktu saudara bangun pagi ke waktu saudara tidur.
Bahkan waktu saudara beristirahat dalam malam, Tuhan luputkan kita dari segala macam mara bahaya. Bahkan firman Tuhan katakan dia Allah yang tidak pernah tertidur. Dia terus menjaga dan memperhatikan hidup saudara dan saya. Kurang apa Allah kita? Tetapi seringkali kita bertukar peran. Kita menjadi Allah dan Allah menjadi jongos kita. Makanya seringkali kalau Tuhan nggak jawab doa kita, kita marah sama Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Kita bete sama Tuhan. Kita balas sama Tuhan. Untung Tuhan nggak nyinyir ya. Siapa Tuhannya? Belum bener, Tuhan gak nyinyir. Tapi Tuhan gak pernah menyerah. Saya suka sekali, Tuhan gak pernah menyerah. Dia selalu terus nekat mencurahkan kasih-Nya pada saudara dan saya, walaupun seringkali kita tutup diri untuk Tuhan. Makanya saya selalu katakan, saudara, kita yang sudah menerima begitu banyak kelimpahan berkat ini, ayolah buka diri kita untuk hadirnya Tuhan. Buka diri kita untuk dituntun Tuhan. Buka diri kita untuk dipimpin Tuhan. Karena izinkan kasih Tuhan memulihkan diri kita terlebih dahulu. Ya, saudara dan saya nggak bisa mengasihi Tuhan dan sesama kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita. Makanya kan dikatakan Matius itu ya, perintah kasih itu, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa? Dengan kasih Allah yang kita terima, kita mengampuni diri kita dulu. Dengan kasih Allah yang selalu baru setiap hari, kita menerima diri kita apa adanya. Menerima keberadaan diri kita dengan apa adanya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dengan keadaan rumah tangga, mengucap syukur dengan pasangan hidup, mengucap syukur dengan bisnis yang mungkin hari ini sedang sedikit drop lagi karena ada masalah dengan si Omikron tadi. Ya. Seringkali kegagalan kita mencintai Tuhan sesama bukan karena Tuhan tidak mau memberkati kita, no. Tetapi kita gagal untuk menerima diri kita sendiri. Pengalaman-pengalaman masa lalu, kekecewaan masa lalu masih disimpan rapat-rapat. Buat apa saudara? Kita gak hidup di masa lalu. Kalau saya punya prinsip, saya lo gak punya masa lalu. Yang saya lo punya adalah hari ini dan masa depan. Karena disitulah Tuhan ada. Kita belajar dari masa lalu. Setuju. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi mari, buka diri untuk Tuhan menyembuhkan luka-luka diri kita. Tuhan memulihkan hati kita yang kecewa. Tuhan memulihkan hati kita yang pernah dibully, pernah disakiti. Izinkan Tuhan hadir di sana. Tuhan mau kok hadir di dalam luka-luka kita. Tetapi seringkali kita tutup diri. Mari buka hati saudara. Mungkin kalau Tuhan mau menyanyikan satu lagu sekuler kali ya, dia akan bilang begini, buka hatimu, beri sedikit untukku. Dia gak cuma minta sedikit saudara, dia minta semuanya supaya dia bisa memulihkan saudara, roh, jiwa, dan tubuh saudara. Mari kasihi diri kita terlebih dahulu dengan kasih Allah. Supaya kita bisa mengasihi sesama. Dan terutama kita bisa mengasihi Tuhan. Karena poin berikutnya saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau mau bicara soal pembaharuan, saya ada satu catatan sih di sini. Yang harus kita perbaharui adalah karakter kita terlebih dahulu. Ya, ibaratkan diri kita itu seperti botol, saudara. Seperti botol. Nah, di sini saya menulis begini. Kalau botol diisi air mineral, sekarang 5.000 ya, harganya 5.000. Botol diisi jus buah, harganya bisa 15 sampai 20.000. Botol diisi madu, harganya bisa ratusan ribu. Botol diisi minyak wangi, harganya bisa jutaan. Betul, benar dong? Tetapi kalau botol diisi air comberan, dia hanya akan dibuang ke dalam tong sampah karena nggak ada harganya. Sama-sama dikemas di dalam botol, tetapi yang membedakan nilainya adalah isinya. Nah, bagaimana dengan isi hati saudara? Isi kehidupan saudara dan saya. So, milikilah karakter yang benar di hadapan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang sanggup memulihkan karakter saudara, hati saudara, roh, jiwa, dan kehidupan kita. So, izinkan kasih Tuhan itu hadir. Setiap waktu, setiap saat. Supaya poin yang kedua, untuk menjadi miracle of love, saudara dan saya bisa taat dan setia untuk dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Ingat,
dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 kalau nggak salah, tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung-ujung bumi. Hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan saudara harusnya memenuhi panggilan hidup kita untuk menjadi saksi. Saya selalu suka untuk bilang ini, saudara. Ingat, Roh Kudus yang hadir dalam diri saudara dan saya bukan membuat saudara dan saya menjadi sakti. Karena seringkali ya, bicara perutusan, bicara pelayanan mujizat, tumpang tangan, sembuh. Puji Tuhan, syukur pada Allah, itu benar. Tetapi lebih dari itu ada satu panggilan yang lebih dalam, yaitu menjadi saksi. Bukan hanya sakti, tetapi saudara saya harus menjadi saksi. Saksi cinta Tuhan. Bagaimana kita yang sudah dibaharui, di-renew dengan karakter ilahi dalam Roma 8:29, kita menjadi gambaran Allah. Kita menjadi saksi karena kita dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Makanya kalau saudara perhatikan bacaan hari Minggu kemarin, itu bacaan yang keren banget sih menurut saya. Tetapi mungkin susah untuk dilakukan. Bacaan Injil yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 27-36. Saya akan bacakan buat saudara, tapi saudara bisa buka Lukas 6. Lukas 6 ayat yang 27 sampai 36. Ya. Ini yang harus saudara dan saya buat kalau kita benar-benar memaknai the miracle of love yang ada dalam diri kita dan kita mau menjadi the miracle of love juga. Ini yang harus saudara buat. Tetapi 2 step awal tadi harus kita penuhi dulu. Kita diubah, diperbaharui oleh cinta Tuhan. Hidup saudara dan saya dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi. Nah, apa yang kita saksikan? Ini, saudara. Lukas 6, 27 sampai 36. Kita sudah sering dengar perikop ini. Tetapi Masya Allah, susah banget kita buat gitu ya. Tapi mari kita berjuang untuk hal ini. Judul perikopnya aja udah jelas ya. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bisa nggak saudara? Miracle of love udah kita punya loh. Tapi Tuhan bilang, berbuat baik pada orang yang benci kamu. Amit-amit, nyakitin apa yang dia buat. Itu udah lewat. Itu udah lewat. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara, mungkin di kanan kiri saudara ada begitu banyak orang yang gak suka dengan keberadaan diri kita. Tetapi bukan berarti kita juga jadi gak suka sama mereka. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya buta dong, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya ompong saudara. Kita jadi orang yang gak tahu melihat, gak bisa melihat, karena kita dibutakan, karena mata ganti mata. Tapi Yesus menyempurnakan hukum Taurat. Kasihilah musuhmu. Kalau gigi ganti gigi, ya kalau masih punya gigi palsu ya puji Tuhan. Kalau gak punya, kan bahaya saudara. Makanya Tuhan bilang, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Dengan kasih Tuhan yang besar. Karena begitu besar kasih Allah. Demikian juga karena begitu besar kasih Allah pada Selo, makanya Selo harus memberikan kasih yang besar ini kepada orang yang membenci Selo. Bisa? Saudara, nggak gampang. Nggak gampang. Dengan ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya pribadi. Bahkan setelah bertobat, setelah pelayanan sekalipun, ada begitu banyak hal yang terjadi. Apakah gampang mengampuni? Apakah gampang mengasihi musuh? Oh Tuhan, tolong saya. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi yang mencaci kamu. Bisa nggak saudara ngedoain orang yang udah jelek-jelekin, yang udah ngegibah, yang udah berikan berita-berita hoax, berita-berita salah tentang saudara dan saya? Bisa nggak kita berdoa buat mereka? Atau jangan-jangan kita berdoa, Tuhan Yesus taruhkan bara api di atas kepala mereka. Ini doanya malah begitu. Apa saudara? Kalau kita mau menjadi miracle of love, ini loh yang harus kita buat. Ini baru 2 ayat kayaknya. Ini nyakitin banget, kayaknya gue udah gak bisa deh. Ingat, bersama dengan Yesus, saudara dan saya pasti bisa.
Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biar juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu pada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kalau saudara perhatikan baik, di sini ada repeat order gitu ya. Aku berkata padamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu. Dan ayat yang sama juga, perkataan yang sama dikatakan di ayat 35, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada mereka. Tema ini terlihat begitu sangat indah gitu. Wah, miracle of love. Tetapi apakah itu relevan dengan kehidupan kita? Mungkin kita kalau menerima kasih itu mutlak ya daripada Tuhan. Tetapi waktu kita membalas kasih Tuhan dengan melakukan miracle of love kepada orang lain, apakah kita udah bisa? Ingat, kita harus menjadi saksi loh. Bukan sakti aja, tapi saksi. Bagaimana Tuhan mengampuni, Tuhan tebus, Tuhan melimpahkan kasih karunia, Tuhan melimpahkan hikmat dan pengertian. Dan kita belajar untuk keluar dari diri kita untuk melayani sesama. Lebih dari sekedar pelayanan mimbar, lebih dari sekedar pelayanan persekutuan doa, lebih dari pelayanan liturgi sekalipun. Tetapi menjadi saksi kehidupan bahwa Kristus, bahwa kasih Tuhan yang mengampuni, kasih Tuhan yang memberi, kasih Tuhan yang begitu nyata, kasih Tuhan yang tidak menuntut balas, itu benar-benar hadir dalam diri saudara dan saya. Apakah kita benar-benar bisa lakukan miracle, keajaiban ini untuk orang lain? Apakah saya bisa mengampuni pasangan hidup saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya, atau orang tua, anak-anak dapat mengampuni orang tua? Atau kita dapat tidak membalas perlakuan rekan bisnis kita yang jelas-jelas menikam dari belakang, yang sudah mengambil begitu banyak keuntungan, merugikan perusahaan, tetapi kita belajar untuk dengan hikmat dan pengertian tentunya untuk tetap mengasihi, tetapi tetap tetap melakukan proteksi yang tepat. Nah, ini tantangan saudara. Miracle of love gak cuma bicara tentang kasih Tuhan, tetapi miracle of love bicara tentang kasih Tuhan yang hidup dan menjadi kesaksian buat diri kita bagi banyak orang. Apakah orang di sekitar kita dapat melihat dan merasakan kebaikan Tuhan? Bukan hanya lewat doa-doa kita, penumpangan tangan yang kita lakukan waktu kita melayani, tetapi bagaimana lewat pengampunan, lewat kata-kata yang penuh kasih, pelukan cinta untuk pasangan hidup, keluarga kita bisa nyatakan. Biar semua orang bisa melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi ada panggilan untuk saudara saya untuk berbuat sesuatu. Dan miracle of love ini adalah perbuatan saudara dan saya yang telah terlebih dahulu mengalami arus rahmat cinta Tuhan. Miracle of love sebuah challenge dari Tuhan untuk membuktikan apakah cintaku ini cukup untuk mengubahkan hidupmu. Miracle of love bicara tentang challenge buat diri kita untuk keluar dari zona nyaman diri kita untuk belajar berbagi. Mungkin Tuhan bisa tanya begini, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku? Memberitakan Injil bukan cuma soal preaching, khotbah, pengajaran. No, memberitakan Injil, kabar sukacita, kasih Kristus. Bahkan bisa dilakukan bukan hanya para hamba-hamba Tuhan, tetapi kita semua yang diangkat menjadi anak-anak dan milik kesayangan Tuhan. Dengan menjadi
kasih, melayani sesama, mengampuni sesama, berbagi berkat kepada sesama, menolong sesama kita. Miracle of love nggak bisa stuck, saudara. Miracle of love harus dibagikan. Jangan kita seperti menjadi laut mati. Karena dia menjadi tempat ngumpulnya semua sungai di Timur Tengah, dia kadar garamnya tinggi, nggak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan di dalam. Saudara dan saya harus mengalirkan air sungai kehidupan cinta Tuhan kepada banyak jiwa. Miracle of love bukan tema malam hari ini. Miracle of love is you. Miracle of love is me. Kita semua adalah miracle of love. Izinkan orang lain mengalami cinta Tuhan yang begitu besar dalam diri kita. Dengan kita mengasihi orang lain, kita mengampuni orang lain, kita memberi diri kepada orang lain, kita memberi pertolongan pada orang lain, kita tidak menuntut balas kepada orang lain, kita menjadi Kristus, cahaya Lumen Christi, terang Kristus, cahaya Kristus di tengah kegelapan dunia ini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, supaya engkau pergi dan menghasilkan buah. Buahnya apa? Ya ini, miracle of love. Supaya setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa, setiap pribadi yang saudara dan saya temui, baik itu keluarga, pasangan hidup, rekan sekerja di kantor, rekan sekerja dalam pelayanan, dapat merasakan, wow, cinta Tuhan besar dalam kehidupannya. Saya dapat merasakan cintanya dengan kehadirannya. Tadinya dia kalau ngomongin ngegibah mulu, ngomongin orang mulu. Tetapi lihat sekarang waktu Tuhan hadir, kata-kata menjadi kata-kata berkat, bukan lagi kata-kata kutuk. Bukan lagi yang ngomongin orang, tetapi mendoakan orang. Bukan lagi memberitakan berita hoaks tentang orang lain, tetapi mendoakan orang lain. Sanggupkah kita melakukan hal ini, saudara terkasih Tuhan? Miracle of love adalah sebuah pemaknaan tentang pengalaman hadirnya cinta Tuhan. Dan hadirnya cinta Tuhan ini harus wajib saudara dan saya beritakan. Karena engkau dan aku adalah the miracle of love itself. Saudara terkasih Tuhan, saya rindu mengajak saudara bersama dengan tim pujian untuk memaknai pujian berikut ini. Betapa berharganya diri kita di mata Tuhan. Dan tentunya betapa berharganya diri saudara dan saya di mata saudara seiman kita. Orang-orang yang kita cintai, bahkan betapa berharganya engkau di balik orang-orang yang membenci kita. Betapa berharganya cinta Tuhan ini. Setelah pujian ini dinaikkan, nanti saya akan berdoa untuk Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Silakan Bro Voldy dan sahabat-sahabat tim musik. Karena Tuhan telah tebus dosa-dosa kita oleh kuasa darah-Nya yang tertumpah di kayu salib. Kami bawa pujian ini kepadamu ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu.
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Betapa berharganya kami di mata-Mu, karena Engkau menebus kami. Kau ampuni dosa dan pelanggaran kami. Bukan dengan emas, perak, atau harta duniawi, tapi Engkau berikan diri-Mu sebagai ganti dosa dan kesalahan kami. Kau berikan diri-Mu sebagai kasih yang terutama dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami diingatkan betapa berharganya kami di mata-Mu. Betapa nilai kami begitu besar sehingga Engkau mau mengaruniakan kepada kami kasih yang maha sempurna yang Kau berikan lewat pemberian diri-Mu, Tuhan. Kami ditebus, kami beroleh kasih karunia, kami menerima apa yang seharusnya kami tidak layak kami terima. Bahkan kami tidak dihukum setimpal dengan perbuatan-perbuatan kami, Tuhan. Terima kasih. Dan terutama Engkau berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh menjalani hidup kami. Dan kami sungguh mengucap syukur kami boleh mengalami the miracle of love, keajaiban cinta yang berasal daripada-Mu. Biarlah keajaiban cinta yang daripada-Mu membantu kami untuk lakukan pertobatan. Untuk kami boleh melakukan pembaharuan diri, pembaharuan karakter hidup kami. Supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang berguna bagi nama Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, saat ini aku berdoa, kami berdoa, mohon rahmat kuasa Roh Kudus. Singkapkanlah semua yang terselubung, Tuhan. Segala luka, kekecewaan, marah yang terpendam. Luka-luka batin yang belum terselesaikan. Kami serahkan dan kami persembahkan pada kerahiman hati kudus-Mu, ya Tuhan. Biarlah pancaran terang kemuliaan-Mu mengalir, menerangi hati kami. Sehingga kami boleh memiliki hikmat dan pengertian akan hidup tentang kasih-Mu, Tuhan. Roh Kudus baharui kami. Roh Kudus tuntun kami untuk menjadi saksi tentang kasih karunia Allah yang hidup dan besar dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi, pribadi-pribadi yang mengampuni, pribadi-pribadi yang memberi diri seperti Engkau memberi diri pada kami, Tuhan. Tidak menuntut balas akan segala kekecewaan. Tidak menuntut balas akan segala masa lalu yang pernah kami alami dan kami terima. Dari orang-orang yang menyakiti atau membenci kami. Tapi izinkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami menjadi pendoa-pendoa bagi mereka. Pendoa-pendoa bagi sahabat-sahabat kami yang masih terhilang. Masih tersesat dengan cara hidup dunia. Masih tersesat dengan karakter-karakter dunia. Tapi mulai malam hari ini, Tuhan, kami yang dialiri arus rahmat yang begitu besar. Karena Roh Kudus sedang dicurahkan. Jadikanlah kami kasih. Jadikanlah kami keajaiban cinta itu sendiri. Supaya pasangan hidup kami, suami kami merasakan kami adalah keajaiban cinta Tuhan. Istri, anak-anak, rekan sekerja, rekan sepelayanan, rekan selingkungan, separoki atau lingkungan tempat tinggal kami. Boleh merasakan bahwa Kristus hidup dan mengubahkan diri kami. Sehingga kami mengalami kepenuhan the miracle of love. Tuntun kami, bantu kami, kuatkan kami dan mampukan kami, ya Tuhan. Karena pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Dan malam hari ini dalam segala keterbatasan hamba-Mu, hamba mengangkat tangan. Hamba mau berdoa untuk sahabat-sahabat, saudara seiman dari PDPKK Santo Paulus Bandung ini, Tuhan. Engkau jamah, Engkau urapi dan Engkau berkati sahabat-sahabatku ini. Jikalau ada yang sedang mengalami sakit atau sedang berdoa untuk wujud kesembuhan dari sakit penyakit apapun itu, Tuhan. Biarlah sakit penyakit itu Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus dan oleh kuat kuasa bilur anak domba Allah. Bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat, hamba berdoa. Kiranya kekuatan, semangat yang baru daripada kuasa Roh Kudus selalu mengalir. Sehingga sahabat-sahabatku ini boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan mengandalkan Tuhan. Berkati persekutuan doa ini, berkati tim yang melayani, berkati pastor moderator, pastor paroki, Tuhan lawat dan Tuhan berkati.
Dan terutama hamba mengangkat tangan untuk pribadi-pribadi yang malam hari ini join pertemuan PD malam hari ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat berkelimpahan, dan terutama kesehatan boleh Engkau hadir dan nyatakan dalam diri pribadi-pribadi ini. Sehingga dengan rahmat Tuhan, dengan cinta Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, setiap kami termasuk hamba-Mu, kami boleh menjadi keajaiban cinta-Mu bagi banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Dan sekali lagi kami mau katakan bersama dengan tim pujian, hanya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami telah ditebus. Haleluya. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami jadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Pada malam hari ini kami boleh menerima firman-Mu Tuhan yang Kau taburkan dalam setiap hati kami. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, kami percaya Bapa, tangan-Mu Tuhan yang menjamah setiap hati kami, firman-Mu yang memenuhi hati kami, dan membuat kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk berbagi sukacita seperti yang Engkau kehendaki, untuk berbagi kasih seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih banyak Bapa, ajar kami senantiasa dalam setiap hati, dalam setiap pikiran, dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan kepadamu. Kiranya semua yang kami berikan boleh berkenan kepadamu Tuhan, baik dari segala pujian, penyembahan, dan juga segala yang akan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, kiranya Engkau melimpahkan berkat kepada anak-anak-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Bapa, doa kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sambil mengirim persembahan, Bapak Ibu bisa melakukan scan dia QR yang ada di layar Bapak Ibu, dan saya mengirim kita angkat satu pujian. Kita percaya bahwa hanya Tuhanlah permata hati kita. Sekali lagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa melakukan scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dengan
segenap hati dan segenap jiwa kami nyanyikan pujian kepadamu Tuhan. Dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikan kami indah Tuhan, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Amin. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saat ini kita akan dengarkan beberapa buah pengumuman. Silakan kepada Cilian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menutup persoalan doa kita malam hari ini, kita kembali agungkan Tuhan, kembali besarkan nama Tuhan. Kita katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dialah Allah yang besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, Kami angkat tangan kami, katakan El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau Allah yang besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, dan kami terima berkat-Mu Tuhan. berkat-Nya melimpah. El Shaddai, Kami terima berkat Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas segala
cinta Tuhan, atas kebesaran-Mu, atas keagungan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas persoalan doa kami malam hari ini. Kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau, kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang ingatkan kami bahwa kasih Tuhan adalah yang sempurna, dan ajar kami untuk belajar menjadi terang Tuhan, menjadi agen-agen Tuhan bagi sesama kami, bagi lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih sekali lagi untuk anak-Mu Bro Anselo. Tuhan telah pilih, Tuhan telah undang bersama dengan kami di tengah-tengah kami. Tuhan berkati dia, Tuhan urapi dia, Tuhan pakai dia lebih dan lebih lagi untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan, dan kiranya Tuhan mau kabulkan setiap apa yang menjadi kerinduan ia dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, untuk Bapak Iwan Kartiwan, Bapak Johan Setiawan, Ibu Farida Siono, dan Bapak Mulyadi. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan berkati, biar urapan Tuhan turun atas anak-anak-Mu ini. Berkat Tuhan melimpah atas mereka semua dan juga keluarganya. Dan juga biar mereka dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Engkau di tengah-tengah kami. Meskipun kami berbeda tempat, tapi kami percaya Engkau hadir, Engkau tidak terbatas dengan apapun juga, karena Engkau hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami kembali di minggu yang akan datang, bersama-sama untuk kembali memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.